Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana wa zidna 'ilma. Kaum muslimin dan jemaah subuh dan beda subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan berkah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat salat berjamaah subuh, dan diikuti dengan nikmat ikut dan mampu ada kesempatan waktu untuk ngaji bersama. Ya, insyaallah di pagi hari ini kita akan membahas tentang sifat-sifat dan tugas-tugas daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita bisa menjadi umat yang selalu senantiasa di atas sunnah-sunnah beliau, selalu senantiasa menjalankan petunjuk ajaran beliau hingga akhir hayat kita nanti, hingga kita bertemu dengan beliau di akhirat nanti. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari tidak ada lagi guna harta dan anak yang memiliki hari ini kecuali hari dan guna adalah hati yang selamat, hati yang salim bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara Allah yang memberi hati yang saling mengenal nanti. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lakukan kajian kita masalah kitab Jawahir al-Kalamiyah karya Syekh Tahir bin Shalih al-Jazairi fi al-Mabahth as-Sani 'an al-Iman bil Malaikah ma wadhaiful malaikah. Apa itu tugas-tugas daripada para malaikat-malaikat Allah? Alhamdulillah, di bab pertama kita sedang membahas tentang al-iman bil malaikah. Bagaimana konsekuensi beriman kepada Allah Subhanahu kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi hari ini kita akan mengenai tugas-tugas daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Minal malaikati rusul bainal maula subhanahu wa ta'ala wa baina anbiya'ihi wa rusulihi ka Jibril alaihi salam. Syekh Tahir bin Shalih al-Jazairi dalam kitabnya Al-Jawahir al-Kalamiyah menjelaskan minal malaikati rusul, di antara malaikat itu adalah menjadi rasul, menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rasul-rasulnya Allah itu ada dua golongan, ada golongan yang latif, ada golongan yang zahir. Kalau yang zahir kita semua dapat rasul yang zahir adalah disebut dengan nabi dan rasul dari kalangan manusia. Ada 124.000 nabi dan rasul dari mulai dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi
yang berupa manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala telah pilih mereka menjadi utusan Allah. Yang kedua, ada rasul yang latif, ada rasul yang halus, yang kita bisa melihatnya, yang tidak Allah berikan kepada manusia mampu untuk melihatnya, kecuali manusia-manusia pilihan itu para nabi dan para rasul. Siapa itu? Yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para rasul Allah. Wa baina anbiya'i wa rusulihi. Yang mana mereka menjadi utusan kepada para nabi-nabi Allah dan juga kepada para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hadir akan bertemu dan menyampaikan wahyu-wahyunya Allah kepada para nabi dan kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Jibril alaihissalam seperti malaikat Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril ini adalah malaikat yang paling utama, yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau digelar dengan Malikul Malaikah, rajanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengenal malaikat Jibril mulai dari awal sejarah sebelum manusia diciptakan sampai dengan Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Mungkin kita sudah membahas cerita tentang atau kisah tentang awal permulaan diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam, yang mana di situ sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, maka sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat-malaikat Allah dan para Jibril beserta jin-jin. Yang kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, maka Jibril melihat ada informasi bahwasanya akan ada seorang hamba yang saleh yang mana nantinya akan menjadi terlaknat. Di situ kita mendengar awal kisah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka Jibril pun mendatangi di antara hamba Allah yang paling soleh pada saat itu, yang bernama Azazil, tapi dia bukan dari golongan malaikat, tapi dia adalah dari golongan jin. Maka Jibril pun meminta doa kepada beliau agar didoakan supaya akan menjadi hamba yang soleh dan kemudian terlaknat. Minta doa, maka Jibril minta doa kepada hamba yang paling soleh waktu itu Azazil, dan kemudian dia menjadi cikal bakal yang iblis laknatullah alaihi. Begitu pula ketika di zaman Nabi Idris alaihi salatu wassalam, kita sudah mendengarkan suatu kisah bahwasanya Nabi Idris merupakan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang penduduk langit menjadi terkagum-kagum. Kagum penduduk langit itu dengan malaikat dan dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena fi kulli amali tasbih wa tahmid. Ya, setiap amalnya dia itu ada tasbih dan ada tahmid. Beliau adalah seorang nabi yang pertama kali meminta benang dan membuat pakaian dari benang. Maka setiap memasukkan jarum ke dalam kain, maka subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, sehingga penduduk langit itu pun menjadi terkagum dengan Nabi Idris alaihi salatu wassalam. Maka kemudian Allah utus kepada beliau malaikat Jibril. Malaikat Jibril untuk memberikan hadiah kepada beliau akan beliau tersebut, hingga Nabi Idris pun beliau adalah satu-satunya nabi yang masuk surga sebelum usia ajaran, sebelum ajaran tiba dia masuk surga. Kenapa? Hadiah
dari Allah karena tasbih dan tahmid. Saat itu masih sedang aneh. Saat itu belum ada zikir takbir dan tahlil, belum ada. Nah, tahlil itu baru ada di saat Nabi Nuh diutus, dan takbir baru ada di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diutus. Sedangkan Nabi Idris diutus sebelum Nabi. Dan kemudian ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dilemparkan ke dalam kobaran api yang besar, maka di situ Allah utus malaikat Jibril alaihissalam untuk menanyakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam apa permintaannya yang terakhir sebelum masuk ke dalam kobaran api yang menyala. Dan masih ada lagi cerita yang lain yang tentang kehadiran malaikat Jibril alaihissalam, tentang turunnya wahyu dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh ini bermakna adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran atau dari Al-Hadis yang menceritakan tentang kehadiran atau keberadaan daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, malaikat Jibril ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir 1 sampai 5, maka Allah perlihatkan Jibril kepada Nabi Muhammad dalam bentuk asli. Maka apa Rasulullah anna jasadahu tablahu aqwas samawat. Sesungguhnya fisiknya daripada malaikat Jibril itu memenuhi langit dan bumi. Memenuhi apa? Langit dan bumi. Ini bentuk fisik daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Betapa besarnya beliau memenuhi langit dan bumi. Walau sittu mi'ati jannah. Dan malaikat Jibril itu memiliki sittu mi'at 600 sayap. 600 sayap. Dan satu sayap memenuhi cakrawala minal masyriqi ilal maghrib. Satu sayapnya malaikat Jibril alaihi salatu wassalam menutupi daripada timur sampai dengan barat. Masya Allah, ini malaikat besar ya, besar sekali. Bagaimana dengan 599 sayapnya lagi? Seluruh apakah itu? Wallahu a'lam. Itu baru satu sayap ya, menutupi cakrawala timur hingga barat. Maka kita tak ada apa-apanya dibanding makhluk-makhluk Allah. Ini baru di Jibril kita tak ada apa-apanya. Mungkin kita hanya satu helai rambut di sayap beliau. Karena beliau satu sayapnya memenuhi timur hingga barat. Nah, ini di antara bentuk fisik daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya annal malaikata khuliqa min nurin azim. Sesungguhnya para malaikat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada cahaya keagungan. Jadi malaikat Jibril itu jangan dibayangkan diciptakan Allah dari cahaya matahari, bukan, tapi cahaya keagungan yang bakal dari mana sumbernya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Alim al-Syukur. Makanya para malaikat itu agung, para malaikat itu mulia, para malaikat itu suci karena mereka
Kira-kira malaikat Jibril beserta malaikat yang lain yang soleh-soleh, yang tidak ada dosanya, yang suci-suci yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah mereka memiliki musuh? Apakah mereka memiliki lawan? Nah, ternyata malaikat Jibril punya musuh. Ada yang musuhinya, ada yang tidak senang dengan beliau. Jadi kita hari ini kalau seandainya sudah soleh setiap hari gitu kan, sudah tidak pernah lagi berbuat ulah yang berbuat dosa begitu, baik kepada Allah atau kepada hamba-hamba Allah. Tapi kalau kita punya musuh itu biasa, itu wajar. Maka Jibril saja tak ada dosa, ada musuhnya. Yang gak senang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Di mana kita menemukannya? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Nanti coba dibaca dulu. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, siapa saja yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an, Al-Kitab dengan izin Allah dalam hatimu wahai Muhammad. Musaddiqan lima baina yadayhi, Al-Qur'an, Al-Kitab yang membenarkan daripada kitab-kitab sebelumnya. Ada apa? Ada Taurat, Zabur dan Injil beserta suhuf sebelumnya. Wa hudan wa busyra lil mu'minin, yang mana Al-Qur'an itu menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini Allah menceritakan bahwasanya ada mantan aduwwul Jibril, ada yang memusuhi Jibril. Jibril yang soleh, yang suci, yang dekat dengan Allah, ada yang memusuhinya. Maka malaikat Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau menceritakan bahwasanya Jibril itu dimusuhi oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi laknatullah alaih. Maka kita hari ini kalau lihat orang Yahudi punya nama atau masih nama anak, jangan pakai Jibril atau Gabriel, karena mereka memusuhi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, itu kata wasit turun-temurun ya, turun-temurun kata manusia yang kasih nama anak Gabriel atau Jibril. Itu syaratnya kalau Gabriel adalah translate Inggrisnya. Kenapa? Karena mereka memusuhi Jibril. Bagaimana ceritanya? Imam sahabat mulia Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya jalan Nabi asobat dan jahat datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asobat para terbuka daripada kaum Yahudi, ya kaum Yahudi mereka mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mau apa? Mereka ingin bertanya kepada Rasulullah akan empat hal, yang mana kalau empat hal ini dijawab oleh Rasulullah dengan baik dan benar, maka mereka akan mengikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang pertama? Ma'iyah ma'harrama Isra'ilu qabla nuzul Taurat. Apa yang diharamkan oleh Israel sebelum diturunkannya Taurat. Israel itu siapa?
Yakub alaihi salatu wassalam. Bani Israel anaknya Nabi Yakub, ya, anak keturunan Nabi Yakub alaihi salatu wassalam. Apa yang dikatakan oleh Israel qabla nuzulil Taurat? Apa yang dikatakan oleh Israel sebelum diturunkannya Taurat? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kaifa ma'ul rajuli wa ma'ul mar'ati wa kaifa takunu dzakaran aw untha. Seperti apa benihnya laki-laki dan benihnya perempuan, dan bagaimana prosesnya kok bisa ada anak laki-laki, kok bisa pula ada anak perempuan. Yang kedua. Yang ketiga, maaf. Yang ketiga, kaifa takunu nabiyuhum. Seperti apa khasnya para nabi-nabi Allah, termasuk Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi yang ummi. Dan yang keempat adalah wa ma waliyyu, siapa penolong wahai Muhammad daripada golongan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang pertama, ma'al Israil qabla nuzulil Taurat. Apa yang diharapkan oleh Israel, oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam sebelum turunnya Taurat? Maka Nabi SAW menjawab, anna Israil, sesungguhnya Nabi Israel ketika asabahul maut, ketika dia ditimpa oleh penyakit, faqala mautu, maka penyakitnya itu berlangsung lama. Maka kemudian beliau berkata, apa nasihat beliau? Apabila Allah menyehatkan beliau, maka beliau akan mengharamkan makanan yang paling beliau suka. Beliau akan mengharamkan makanan yang paling beliau suka, dan beliau juga akan mengharamkan minuman yang paling beliau suka. Maka kata Rasulullah, bukankah luhumul ibil wa albanuha ahabbut ta'am wa ahabbus syarab? Bukankah daging unta dan susunya unta merupakan makanan dan minuman yang paling dicintai oleh Nabi Yakub alaihi salatu wassalam? Oh, Allahumma na'am. Begitu jawaban daripada para pemuka Yahudi. Oh, betul, itu jawabannya. Yaitu makanan yang diharapkan oleh Israel sebetulnya orang adalah bagi diri sendiri, ya, bagi diri sendiri adalah daging unta dan susu unta. Kenapa? Itu nazar beliau ketika beliau sehat. Yang kedua, seperti apa? Seperti apa benihnya daripada manusia yang laki-laki dan perempuan? Annal ma'ar rajuli abyadun qalil. Sesungguhnya benihnya daripada laki-laki itu adalah putih lagi kental. Betul kan? Yang sudah kita pasti tahu, ya, benihnya laki-laki itu adalah putih lagi kental. Dan anna ma'al mar'ati asfarun raqiq. Sesungguhnya benihnya perempuan itu adalah kuning lagi tak kental. Kuning dan tak kental. Nah, begitu kata jawaban Rasulullah. Wa kaifa takunu dzakaran aw untha? Dan bagaimana pula benih yang berbuatnya bertemu dalam satu rahim, tapi ada anak laki-laki, ada pula yang perempuan. Maka apa kata Rasulullah? In ala ma'ur rajuli ma'al mar'ati takunu dzakaran, wa in ala ma'ul mar'ati ma'ar rajuli takunu untha. Apabila benihnya laki-laki ini lebih kuat daripada benihnya perempuan, maka jadilah anak laki-laki. Dan apabila benih yang perempuan lebih kuat
Kamu di mana jiwanya? Di sini badannya tapi jiwanya tak tahu kemana. Itu yang terjadi kita itu. Kalau Nabi walaupun dengan kasut matanya merem, tapi hatinya tetap terjaga. Apa kata para pengayuni? Allahumma. Nah, betul. Yang terakhir yang keempat. Nah, ini baru nih. Ini kata kunci. Akhirnya man waliyuka fahadhi ijabah nujamiluka awsatiku. Begini kata para ilmuwan. Coba yang keempat jawab. Yang keempat, siapa penolong kamu daripada golongan malaikat? Kalau jawaban kamu sesuai yang kami mau, maka kami akan nujamiluka, kami akan membersamaimu wahai Muhammad. Kalau tidak, kami tidak akan ikut dengan. Nah, begitu, sombong kali dipakai begitu. Nabi pun diancam-ancam. Benar jawabannya? Oke. Nggak sesuai? Oh tidak. Nah, begitu kan. Nauzubillah min dzalik. Apa jawaban Rasulullah? Anna waliyya Jibril. Sesungguhnya wali saya, penolong saya dari para malaikat yang Allah utus adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Ya, ma min nabiyyin qattu illa waliyyu Jibril. Tidak ada satupun nabi yang Allah utus kecuali penolong mereka adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Maka apa kata pemuka Yahudi? Fala nu'minu bika. Kami tidak beriman kepada engkau Muhammad. Inna Jibril aduuna. Ketemunya Jibril itu adalah musuh kami. Jadi bermusuhan itu Yahudi dengan Jibril alaihi salatu wassalam. Maka ayat tersebut menyebutkan masalah atas sebab mereka memusuhi Jibril. Lihatlah Jibril ya'ti bil amri, ya'ti bil amri wal qitali, ya, wal adab. Sesungguhnya Jibril itu datang kepada para nabi dengan membawa tugas atau wahyu, perintah kepada kaum daripada nabi-nabi tersebut. Ada perintah untuk berperang, bahkan juga ada perintah untuk mengazab mereka. Ya. Jadi ada yang diperintahkan memberi informasi kaum A akan diazab, kaum B akan diazab. Seperti apa? Seperti kaum Lut alaihi salatu wassalam. Diperintahkan memberi kabar akan azab yang akan diterima oleh kaum Lut alaihi salatu wassalam. Maka di sini jelas dan kita bahwa malaikat Jibril memiliki musuh, yaitu kaum Yahudi. Mereka memusuhi Jibril dengan Jibril membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berisikan berisikan peperangan atau perintah untuk berperang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun khabar akan azab yang akan diterima oleh suatu kaum. Jadi oleh karena itu kita hari ini kalau ada musuh kita ya biasa-biasa saja. Ya, kalau kita orang baik kita ada musuh biasa-biasa saja. Kenapa? Karena orang yang paling soleh, maka paling soleh pun juga memiliki musuh, yaitu kaum Yahudi. Imam Al-Bid'ah bin Abdus Salam dalam Syarah Aqidah Al-Tahawiyah beliau menjelaskan bahwasanya Jibril itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang mana wahyu ini untuk menghidupkan daripada kalbunya manusia, hati-hati daripada manusia. Jadi kita kalau tidak ada wahyu maka hati kita mati. Ya, kita tak ada wahyu maka hati kita mati. Maka kita bisa hari ini, kok banyak orang yang mati hatinya, yang tak punya perasaan lagi,
punya rasa kasihan itu karena hatinya mati tak pernah disentuh oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita hidupkan hati kita dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin dekat dengan kita dengan wahyunya Allah, dengan kitab Allah, sunnah Rasulullah, maka hati kita pun akan menjadi hidup. Namun kalau kita jauh dari kitab Allah, jauh dari sunnah Rasulullah, maka hati kita nantinya akan mati. Nauzubillah, subhanallah. Nah itu adalah tugasnya daripada oleh Ibnu alaihi salatu wassalam. Beliau yang membawa wahyu tersebut. Maka Yahudi tadi, kenapa Yahudi bisa memusuhi para nabi mereka dan juga memusuhi Ibnu alaihi salatu wassalam? Karena mereka tidak mau mendengarkan wahyu apa lagi membacanya, mentadabburinya dan mengamalkannya. Maka hati mereka menjadi bebal, hati mereka menjadi kasar, tidak bisa ditembus oleh cahaya hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita hari ini kalau melakukan kepada diri kita, sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk membaca Al-Quran, sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah kita sedang dirasuki oleh namanya penyakit hati atau sakit hati. Bukan sakit hati karena jatuh cinta, sakit hatinya sakit, qalbi, sakit hati. Kenapa? Jarang ditempa oleh wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian itu pertama yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Lalu yang kedua ada malaikat yang wa minhum hafazatun 'ala al-ibad. Dan di antara malaikat Allah itu ada pula malaikat yang Allah utus untuk memelihara daripada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Maka Mikail ini malaikat yang fisiknya jauh lebih besar dibanding malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat disampaikan bahwasanya malaikat Mikail itu memiliki 1.200 sayap. 1.200 sayap, yang mana perbandingan satu sayapnya malaikat Mikail sama dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Kebayang ya? Ada malaikat Jibril punya 600 sayap. Satu sayapnya menutupi cakrawala timur sampai barat. Sedangkan Mikail punya 1.200 sayap. Satu sayapnya sama dengan 600 sayapnya malaikat Jibril. Berarti seberapa besar ini malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Jadi malaikat itu fisiknya beda-beda ukurannya. Nggak semuanya besar dan nggak semua ukurannya kecil. Ada malaikat yang buatan rumah juga ada. Kaum muslimin, para muslim juga. Begitu besarnya malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Kenapa? Kebutuhannya pun juga besar. Maka Mikail adalah tugasnya apa? Menurunkan hujan dan membagi rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk Allah beliau yang membagi-bagikan rezeki tersebut. Maka tentu dia membutuhkan tubuh yang besar untuk mengatakan semua. Kalau ciptakan malaikat Israil sangatlah besar, itu memiliki 1.200 sayap, yang satu sayapnya sama dengan 600
daripada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, nama malaikat Jibril ada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 98 yang berbunyi, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa inna Allaha aduwwun lil kafirin." Barang siapa yang mereka memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah itu adalah musuh bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang menutup hati mereka daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malaikat Mikail ini kebalikan daripada malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril dimusuhi oleh kaum Yahudi, sedangkan malaikat Mikail dicintai, disukai oleh kaum Yahudi. Kenapa? Yanzilu bil matari wal rizqi. Dia menurunkan air kehidupan dan rezeki. Imam Abdul Aziz bin Abi Salam dalam Syarah Tahawiyah menyebutkan bahwasanya malaikat Mikail itu diutus Allah, ditugaskan Allah untuk membagi rezeki kepada penduduk dunia, yang mana rezeki dan air itu menjadi sumber kehidupan daripada dunia itu sendiri. Nah, kalau tadi Nabi malaikat Jibril menyampaikan wahyu untuk kehidupan hati, kalau malaikat Mikail menurunkan hujan dan rezeki untuk kehidupan makhluk di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Artinya apa? Dua malaikat tugasnya sama-sama menghidupi makhluk Allah. Yang satu jiwanya, yang satu jasadnya. Masya Allah ya, Allah sudah rancang dengan sangat teratur. Malaikatnya ada yang bertugas menghidupi hati, ada pula yang bertugas menghidupi daripada jasad, daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Mikail ini sering mendampingi malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ketika menyampaikan wahyu. Karena ketika menyampaikan wahyu juga ada rezeki yang akan disampaikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Itu yang kedua, yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail alaihi salatu wassalam. Kemudian yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Maka Israfil ini kita tidak menemukan nama beliau di dalam Al-Quran. Tidak pernah. Coba nanti yang sudah saya hafal Quran, pernah baca, ada baca Israfil Al-Quran? Ya, ada nggak? Ini jemaah yang sudah sering hafal ini. Pasti rasanya pernah membaca. Memang tidak ada lafaz nama Israfil di dalam Al-Quran. Tetapi ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai, Imam Ad-Darimi, Imam Abu Dawud di dalam hadis mereka masing-masing, yang mana hadis ini merupakan hadis daripada Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Kira-kira kenal nggak sama sahabat ini? Mungkin kenal sama Abdurrahman bin Auf. Kenapa ya? Karena ini adalah sahabat Nabi yang kaya habis dari miskin. Abdurrahman bin Auf. Ini yang hadisnya adalah anak beliau, Abu Salamah. Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau bertanya kepada Ummul Mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha.
yang umat mukminin kaifa karena Rasulullah SAW yaftahu qiyamah lail, bagaimana Rasulullah membuka sholat malamnya. Sholat malam ini bukan sholat wajib ya, berarti baca ini nanti dibaca sholat wajib lagi doa, ini doa iftitah ketika sholat malam. Nah, belum pernah ada jamaah ya, atau sudah ada kalau aku nggak tahu juga ini. Tapi biasanya mereka pernah ada yang bukan Allahumma baik, bukan Allahumma kabir, bukan ya, yang maksud kita kan cuma dua kan, Allahumma baik, Allahumma kabir. Ini adalah tengah-tengahnya dan ini ada hadisnya ya. Tapi untuk dia mulai saja apa kata Ibu Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taftahu sholatahu fi qiyamil lail dengan doa apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Sini ada nama beliau, nama malaikat Israfil. Fatir as-samawati wal ardh, alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau sholat malam doa iftitahnya sering pakainya ini ya, sering pakainya doa iftitah ini, Allahumma rabba Jibril, ya Allah Tuhannya Jibril, wa Mikail dan Mikail, wa Israfil dan Israfil, fatir samawati wal ardh, pencipta daripada langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui akan yang ghaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadi, engkau menghukumi di antara hamba-hambamu bima kanu fihi yakhtalifun, pada hal yang mereka saling berselisih di antaranya. Ihdini lima ikhtalafa, berilah aku petunjuk, berilah aku hidayah pada hal yang mereka berselisih di dalamnya. Minal haqqi bi'idhnik, daripada kebenaran yang kau izinkan. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Nah, ini kalau bicara mengenai kita banyak proyek kita dalam sholat kita. Bahkan ada yang hanya membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada yang hanya sampai sini. Ada pula yang sampai akhir, ya, sampai pemahamannya musyrikin. Ya, ada pula yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Dan ini dibaca oleh Nabi hanya di dalam sholat malam. Di sini disebutkan nama malaikat Israfil. Malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Imam Al-Tirmidzi bin Al-Hasan berkata bahwasanya malaikat Israfil ini adalah tiga di antara malaikat-malaikat yang memimpin kehidupan dunia. Tadi pertama ada Jibril yang mana tugasnya adalah menyampaikan wahyu untuk menghidupi hati manusia, hati hamba Allah. Yang kedua ada malaikat Mikail yang ditugasi untuk melakukan hujan, untuk menghidupi daripada bumi beserta penduduknya. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang mana Allah perintahkan dia dengan beliau untuk meniup sangkakala untuk menghidupkan manusia setelah kematiannya nanti di hari kiamat. Nah, ya, setelah kematiannya menghidup akan hidup kembali dengan kehidupan trompetnya malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Dan Israfil ini jauh lebih besar dibanding malaikat Mikail. Kenapa? Alam semesta ini ada
ya malaikat Israfil. Kalau kita tanya ada dulu trompetnya. Nah, kita bisa bayangkan kita punya trompet. Nah, itu ada beberapa kecil. Nah, itulah apa kita itu. Nah, itu bagaimana? Jadilah kiamat. Nah, jadilah itu kembali selesai. Ah, beliau itu alam cuma untuk trompet beliau bagaimana fisik beliau. Wallahu a'lam ya. Itu begitu besarnya malaikat Israfil alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mungkin ada yang bertanya terakhir, kenapa malaikat Jibril yang berarti pemimpin padahal Jibril secara fisik lebih kecil dibanding malaikat yang lain. Ada Mikail besar, ada orang Israfil yang besar. Ada yang dikatakan Hamal atau Nash yang mau kafir besar lagi kan? Kita bahas di pertemuan insyaallah. Karena Jibril itu menghidupkan hati dan membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mulia dibanding wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling mulia lah, yang paling hebat lah, yang paling suci lah, yang paling soleh lah, yang pasti berhak untuk membawa wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula manusia, tidak ada manusia yang berhak menerima wahyu kecuali mereka adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena itulah itu menjadi begitu orang karena beliau yang membawa wahyu Allah yang menyampaikannya kepada para nabi dan para rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup tinggalkan dulu kita belajar ini hari ini. Insyaallah kita akan belajar lagi maka selanjutnya minimal 10 malaikat. Kita kan wajib mengimani 10 malaikat. Walaupun dalam banyak tapi wajib hanya 10 ya. Sebagaimana kita pelajari di waktu kecil dulu ya. Selebihnya itu adalah sunnah insyaallah ya. Itu saja untuk di pagi hari ini. Semoga berikan manfaat kita, berikan gambaran-gambaran bahwa kita itu lemah, kita itu kecil, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, sedangkan kata Allah itu suci, mulia, dan Allah berikan banyak kekuatan, namun mereka la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'mar. Tak pernah bermaksiat kepada Allah dan mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah. Maka bagaimana dengan kita kecil yang lemah, punya apa-apa, tak punya kuasa, tak masih sering saja lupa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin dekat dengan Allah, selalu mengintrospeksi diri kita masing-masing sehingga kita nantinya menjadi hamba Allah yang Allah matikan dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja di pagi hari ini. Insyaallah dalam keadaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.